Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin, aku Wina dan hari ini aku mau menjawab pertanyaan dari Quora. Oke, nggak berlama-lama lagi, let's check it out. Jadi guys, pas aku lagi scroll Quora, ada satu pertanyaan yang bikin aku stop scrolling. Pertanyaan apakah itu? Pertanyaannya ini. Apakah laki-laki yang suka melakukan KDRT tidak terdeteksi sejak awal? Dan mengapa KDRT kebanyakan terjadi setelah menikah? Kalau baca pertanyaannya ini, aku jadi inget sama kejadian baru-baru ini. Yaitu kejadian pembunuhan seorang siswi SMP di Kutoarjo. Beneran Kutoarjo ya? Sukoharjo, beda ya? Yaitu kasus pembunuhan seorang siswi SMP di Sukoharjo. Tunggu. Terus apa hubungannya kasus pembunuhan sama kasus KDRT? Nah, ini nih, aku punya jawabannya. Jadi guys, baru-baru ini kan ada berita penemuan mayat seorang siswi SMP di Sukoharjo. Mayatnya ini ditemukan di sebuah lahan kosong pada tanggal 24 Januari 2023. Kemarin nih, ini berita fresh banget baru kemarin. Dan ternyata setelah diselidiki oleh polisi, siswi SMP ini merupakan seorang teman kencan dari seorang warga di Sukoharjo juga yang bernama Nanang Trihartanto, berumur 21 tahun. Teman kencan di sini tuh maksudnya ini ya. Jadi itu kronologis si Nanang bisa ketemu sama si siswa SMP ini melalui sebuah aplikasi. Aplikasinya micet. Ya kalian tahu lah sendiri kalau udah buka dan berhubungan melewati aplikasi micet tuh pasti ada transaksi enak-enak di situ kan. Oke, lanjut. Awalnya itu mereka kenal di micet. Akhirnya mereka move ke WA pada tanggal, pokoknya aku nggak tahu, di berita juga nggak dikasih tahu ini mereka pertama kali komunikasi lewat micet tuh hari apa. Tapi yang pasti disebutin bahwa dari si dua orang ini move chat gitu dari micet ke WA. Pada tanggal 23 Januari 2023, si Nanang ngechat si siswa SMP ini. Kayak janjian gitulah di hotel. Akhirnya si siswa SMP ini dianterin sama temennya ke hotel. Sampai di hotel, nah si Nanang tuh bilang kalau hotelnya tuh udah penuh. Dan karena sudah melakukan transaksi, maksudnya tuh si Nanang udah bayar ke siswa SMP ini sejumlah 350.000 gitu. Masa nggak jadi sih transaksinya? Akhirnya Nanang berinisiatif lah ngajak siswi SMP ini ke kosannya. Mereka main tuh sejam lah sesuai tarif, sejam 300.000. Mereka main. Terus udah lewat sejam, si Nanang nih katanya nggak puas. Dia minta extra time sama si siswi ini. Siswi ini nggak mau kan, karena ya waktunya udah habis, ngapain lu minta lagi, kayak nambahin duit aja. Ya ini sih percakapan fantasi ya. Percakapan buatan gua. Karena kesel, karena nggak puas, akhirnya si Nanang pergi ke dapur dan kembali menemui siswa SMP ini dengan membawa pisau. Pisau yang dia bawa, dia pakai untuk nusuk siswi SMP ini. Dan jasadnya dibuang di halaman kosong. Tapi ternyata guys, kekejaman Nanang membunuh seorang siswi SMP ini merupakan jalan pembuka untuk kekejaman Nanang lainnya, salah satunya KDRT. Nah, si Nanang ini kan umurnya 21 tahun. Dia sudah menikah, punya istri, dan punya seorang anak. Jadi gini ya guys, si Nanang itu kan menikah sekitar tahun 2020 ya. Terus dia usianya masih pada saat itu berarti kalau sekarang 21 berarti sekitar 19 tahun lah ya dia menikah. Dan dia telah melakukan kekerasan kepada anak, istri, bahkan mertuanya. Menurut pengakuan istrinya, si Nanang ini mulai melakukan KDRT sejak 1 tahun pernikahan. Istrinya dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk menghasilkan uang dengan target 1 juta per hari. Bahkan istrinya pernah diminta untuk melakukan open BO dengan tarif standar sekitar 250 sampai 350 ribu. Si istrinya ini juga bilang kalau pernah dia waktu itu mungkin karena capek ya. Dia karena capek kerja, dia nggak mau kerja. Maksudnya nggak mau kerjanya untuk hari itu doang gitu. Akhirnya si istrinya ini dipedang pahanya sama si Nanang sampai lukanya tuh dalam banget. Istrinya ini sering banget diancem, dikata-katain, dan dibawain gunting gitu loh guys. Beberapa kali kayak diancem mau dibunuh. Pokoknya kalau misalkan si istrinya ini nggak mau kerja, nggak mau nyari uang, pasti ancamannya adalah mau dibunuh. Terus nggak cuma ke istrinya, si Nanang ini juga kasar ke anaknya.
Padahal kan anaknya kayak baru 2 tahun gitu kan. Terus waktu itu ceritanya mereka baru bangun tidur pagi-pagi. Terus ada telur asin. Nah, anaknya ini makan telur asinnya. Pas si Nanang bangun, Nanang nggak terima telur asinnya dimakan sama anaknya. Akhirnya anaknya ditendang, terus disuruh bersihin makanannya sendiri. Bahkan istrinya Nanang ini sampai videoin perlakuan si Nanang ke anaknya. Terus karena nggak kuat, dipaksa untuk terus-terusan kerja, terus udah dipaksa kerja, dipaksa nyari nafkah, nyari duit, dipukulin juga lagi. Akhirnya kan mereka nggak kuat lah. Ya mana sih, orang mana gitu yang kuat sama kayak gitu. Si istrinya ini juga cerita kalau dia ini selain diancam, dia ini juga nggak dibolehin keluar rumah. Jadi dia setiap keluar rumah pasti diikutin sama si Nanang ini. Terus gue nggak tahu gimana ceritanya, gimana caranya si istrinya bisa nyampe Kalimantan. Intinya pada hari itu istrinya langsung kabur dan berangkat ke Kalimantan. Padahal di Kalimantan itu mereka nggak punya siapa-siapa, mereka nggak punya kenalan siapapun. Akhirnya karena istrinya kabur, si Nanang ini ngerasa kesel. Akhirnya dia meluapkan kekesalannya kepada ibu mertuanya. Itu ibu dari istrinya. Terus kalian tahu apa guys? Ibunya disandra, disekap mulutnya pakai lakban gitu kayak di film-film, tangannya juga diikat, terus ibunya diperkosa. Dia merkosa mertuanya sendiri guys. Otaknya di mana coba? Dan itu pemerkosaan itu terjadi setiap hari Kamis, terus berulang setiap hari Kamis. Sebelumnya yang ibunya disandra itu kira-kira disandra sekitar 3 hari. Si istrinya ini sebenarnya tahu perlakuan si Nanang terhadap ibunya, tapi dia udah terlanjur ke Kalimantan. Dia mau pulang, dia nggak punya ongkos kan. Terus si istrinya juga bilang, dia mau lapor ke polisi tapi dia nggak punya ongkos. Terus istrinya juga bilang, kalau si Nanang ini selama menikah sama si istrinya, kerjaan Nanang tuh cuma makan, mabok, tidur, dan minta duit. Dan ternyata si Nanang ini juga udah problematik gitu loh dari dulu. Menurut pengakuan orang tuanya Nanang ini udah nakal sejak kecil. Udah sering mencuri barang-barang milik temennya. Si Nanang ini pernah masuk penjara juga gara-gara mencuri motor di daerah Magelang. Terus guys, kan berita ini baru aja muncul ya, si istrinya ada di Kalimantan. Awalnya istrinya nggak tahu kalau si Nanang ini ngebunuh siswi SMP. Sampai akhirnya istrinya ini dikasih tahu sama tetangga-tetangganya. Dan akhirnya dia ngelihat berita di TikTok dan yakin kalau itu Nanang adalah Nanang suaminya. Sekarang dia ada di Kalimantan dan lagi coba mengumpulkan uang untuk pulang ke Jawa. Dan ternyata guys, kasus KDRT yang dialami sama si istri Nanang ini, dan bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Indonesia. Tapi emang si Nanang ini parah banget sih anjir. Kayak nggak habis pikir gitu loh. Udah tahu ya dia salah ya. Terus, anjing males gue bahasnya. Di Indonesia sendiri, kasus KDRT menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data ini per Oktober 2022 ada sekitar 18.261 KDRT yang terlapor dengan korban sekitar 16 ribuan adalah perempuan. KDRT ini nggak cuma menimpa seorang perempuan, maksudnya yang dilakukan laki-laki suami kepada istrinya gitu, enggak. Tapi ada juga KDRT yang korbannya adalah laki-laki. Jadi sebenarnya KDRT ini tuh kalau yang misalkan kita tahu gitu ya, misalkan yang aku sering lihat gitu, bukan lihat juga sih, yang sering aku dengar beritanya itu KDRT itu kan kayak kekerasan secara fisik kan, kayak istri dipukulin sama suaminya sampai matanya, palanya benjol-benjol atau sampai harus visum, kayak misalkan kasus selebriti yang kemarin yang depannya V sama depannya L kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya KDRT itu nggak cuma secara fisik aja, tapi juga ada yang secara psikologis, ekonomi, dan juga seksual. Kekerasan kayak misalkan KDRT yang psikologis tuh kayak misalkan salah satu pasangan itu disakiti secara perasaannya gitu, kayak misalkan dikata-katain, terus harga dirinya direndahkan, terus kayak misalnya dianggap nggak becus sama sekali sama pasangannya kayak gitu. Dan KDRT ini nggak cuma menjangkau para pihak yang kayak misalkan orang tua sama orang tua gitu, kayak misalkan ibu sama ayah, enggak. Tapi seluruh pihak yang ada di rumah itu kalau misalkan mengalami kekerasan atau melakukan kekerasan, yaitu udah termasuk dalam KDRT. Misal aku sama kakakku, atau aku sama ibuku samaku, atau kalau misalkan nenek kita tinggal bareng kita, terus kita diperlakukan kasar sama nenek kita, yaitu namanya juga udah KDRT. Namanya juga KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bukan kekerasan suami istri, bukan. Tapi semua orang yang di dalam rumah itu terlibat dan bisa menjadi
korban maupun pelaku dari KDRT. Nah, lanjut ke menjawab pertanyaan apakah laki-laki yang suka melakukan KDRT tidak terdeteksi sejak awal, dan mengapa KDRT kebanyakan terjadi setelah menikah. Ya, namanya juga KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya kalau lagi pacaran ya kan nunjukin yang manis-manis aja kan, nggak mungkin nunjukin langsung tapi ada sih pacaran yang posesif ya kan. Ya gitulah intinya. Menurutku nih ya, laki-laki itu bisa terdeteksi laki-laki itu bisa terdeteksi melakukan KDRT dilihat dari cara dia memperlakukan ibunya dan saudara-saudara perempuannya, entah adiknya, kakaknya yang perempuan atau saudara-saudara lainnya yang perempuan. Terus kalau misalkan pas zaman pacaran dia, ya ini kita skeptis aja sih ya, maksudnya kita jangan sebagai perempuan gitu, ini kan pasti kita dari pertanyaan Quora ini kita melihat dari sisi perempuan kan. Ya sebagai perempuan kita jangan terlalu kayak pas pacaran gitu kayak terlalu cinta, ya nggak apa-apa sih sayang gitu, tapi ya sewajarnya gitu. Karena kan kita nggak tahu kan kedepannya apa yang akan terjadi. Jangan sampai kita menyesal gitu dengan ekspektasi kita sendiri. Dan banyak-banyak kita harus tanya ke orang tuanya. Terus kita lihat juga hubungan orang tuanya kayak gimana. Ya kalau misalkan orang tuanya masih utuh tapi ternyata suka melakukan KDRT, entah bapaknya kepada ibunya atau ibunya kepada bapaknya, ya kita kudu waspada juga. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Pokoknya kita emang nggak bisa memprediksi orang itu kayak gimana. Yang penting kitanya bisa jaga diri kayak gimana. Kalau gue, yaudah intinya kayak gitu guys. Kayak kalau misalkan, yaudah intinya kayak gitu guys. Ya intinya kayak gitu guys. Sekian jawaban yang bisa aku berikan. Videoku hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videoku kalau kalian suka. Oh ya, komen, pokoknya komen biar aku tahu respon kalian terhadap video ini. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.